Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 IPA 3 yang beranggotakan saya, Septinanda Pratiwi, dan kawan saya, Rahma Murdiasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi evolusi, yaitu mekanisme evolusi. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait konsep dasar dari mekanisme evolusi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi memiliki pengertian yaitu perubahan, sedangkan secara biologi, evolusi merupakan proses perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi karena faktor-faktor atau mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi ini akan menjelaskan suatu peristiwa evolusi yang disebabkan karena adanya mutasi gen dan seleksi alam pada suatu populasi tertentu. Selanjutnya, menurut beberapa sumber yang kami dapatkan, mekanisme dalam suatu evolusi terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama karena adanya seleksi alam, yang kedua karena adanya penyimpangan genetik secara acak atau biasa disebut dengan genetic drift, yang ketiga karena adanya mutasi, yang keempat karena adanya gen flow atau aliran gen, dan yang terakhir karena adanya rekombinasi seksual. Kelima jenis mekanisme evolusi ini akan kami jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Menurut Darwin, mekanisme evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan suatu proses non-acak yang bertahap, di mana sifat-sifat biologi dapat menghilang atau menonjol dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawanya. Evolusi melalui proses seleksi alam merupakan suatu proses di mana mutasi genetik yang akan meningkatkan suatu reproduksi. Suatu seleksi alam akan terjadi apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya variasi terwariskan pada organisme dalam suatu populasi. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Dan yang terakhir, anak-anak atau keturunan ini bervariasi dalam kemampuan bertahan hidup dan bereproduksinya. Menurut Darwin, seleksi alam terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah seleksi terarah atau directional selection, yang merupakan keadaan di mana jika kondisi lingkungan berubah, terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi pada kondisi baru. Contohnya, organisme semakin lama akan semakin panjang atau besar atau tinggi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah seleksi stabilisasi atau stable selection. Seleksi tipe ini, organisme-organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibandingkan organisme-organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contoh dari seleksi tipe ini adalah berat badan bayi, di mana berat badan bayi rata-rata adalah 3 kg, sedangkan berat badan bayi dengan nilai ekstrim biasanya di bawah 3 kg atau melebihi 3 kg. Kemudian jenis seleksi yang ketiga adalah seleksi disruptif atau disruptive selection. Seleksi tipe ini berlaku bagi sifat-sifat ekstrim yang sering menghasilkan dua nilai berbeda dan banyak dijumpai dalam populasi. Contohnya, adanya diferensiasi seks, misal jantan dan betina, yang merupakan dua sifat yang dianggap ekstrim. Teman-teman dapat melihat gambar grafik di samping ini. Yang atas itu adalah grafik dari jenis seleksi alam disruptive selection. Kemudian yang tengah adalah stabilizing selection atau seleksi stabilisasi. Dan yang terakhir, yang paling bawah adalah directional selection atau seleksi terarah. Grafik merah menunjukkan populasi suatu organisme sebelum terjadinya seleksi alam, sedangkan grafik yang biru menunjukkan populasi suatu organisme setelah terjadinya seleksi alam.
Kemudian, terdapat beberapa hal penting yang harus kita pahami terkait seleksi alam. Yang pertama adalah pentingnya populasi dalam suatu evolusi. Seleksi alam akan melibatkan suatu interaksi antar individu di dalam lingkungannya. Namun, seleksi alam bukan bekerja pada individu, melainkan bekerja pada suatu populasi. Yang kedua, seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Hal ini karena suatu organisme dapat dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya. Yang ketiga, ciri khas dari seleksi alam tergantung pada situasi. Faktor situasi ini antara lain adalah faktor lingkungan yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu masa ke masa yang lain. Terjadinya mekanisme evolusi juga dapat dipengaruhi karena adanya penyimpangan genetik acak atau random genetic drift. Penyimpangan genetik acak merupakan suatu fenomena di mana frekuensi gen atau alel dalam suatu populasi berubah pada generasi berikutnya dikarenakan adanya pengambilan sampel secara acak. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Penyimpangan genetik ini terjadi karena adanya perubahan dalam gen pool yang disebabkan karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam suatu populasi tersebut mengalami perubahan. Teman-teman dapat melihat grafik penyimpangan genetik secara acak pada gambar di sebelah kanan. Kemudian terdapat beberapa contoh kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi alel karena adanya penyimpangan genetik secara acak. Yang pertama adalah efek leher botol atau bottleneck effect. Contoh dari efek leher botol ini adalah adanya kejadian kebakaran hutan, gempa bumi, banjir atau yang lainnya yang mengakibatkan penurunan populasi secara drastis sehingga individu-individu yang selamat tidak dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Yang kedua adalah efek pendiri atau founder effect. Contoh dari efek pendiri ini adalah adanya suatu kelompok kecil individu yang menempati individu baru yang terpencil dan tidak berpenghuni. Individu tersebut tidak dapat mewakili keanekaragaman genetik dan populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk. Untuk mekanisme-mekanisme evolusi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahma Murdiasih. Kepada Mbak Rahma, saya persilahkan. Poin yang ketiga yaitu mutasi. Mutasi merupakan suatu perubahan secara acak yang terjadi pada struktur DNA yang mana biasanya disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal ini misalnya zat mutagenik, dan pada faktor internal ini seperti kesalahan ketika proses replikasi. Kemudian peristiwa terjadinya mutasi ini biasanya disebut dengan mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi itu biasa disebut dengan mutagen. Mutasi ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan sifat individu dari sifat yang normal. Namun demikian, mutasi adalah salah satu mekanisme evolusi yang penting karena di dalamnya termasuk dalam pembentukan spesies baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Jadi, apabila mutasi ditinjau dari periode evolusi suatu spesies, maka mutasi akan tetap mendapatkan angka mutasi yang besar, di mana hal itu terjadi karena pada setiap gamet itu mengandung beribu-ribu gen. Kemudian setiap individu itu mampu menghasilkan berjuta-juta gamet dalam satu generasi, serta jumlah generasi yang dihasilkan oleh spesies selama beberapa waktu itu banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada umumnya ini mutasi jarang terjadi dan tidak dapat menguntungkan. Tapi mutasi merupakan mekanisme evolusi yang sangat penting dan dapat membentuk spesies baru. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu adanya angka laju mutasi. Nah, angka laju mutasi ini sendiri merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang mutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies.
Kemudian yang termasuk mutasi ini yang menguntungkan adalah mutasi ini dapat menghasilkan spesies yang adaptif dan memiliki vitalitas dan viabilitas yang tinggi. Sedangkan mutasi yang merugikan ini adalah mutasi yang menghasilkan gen letal yang menimbulkan mutasi letal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bahan-bahan yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, menurut Warma Dewi tahun 2017, bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi itu ada 3. Yang pertama, yaitu bahan mutagen bahan kimia. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Dan yang terakhir, yaitu mutagen bahan biologi. Nah, pada mutagen bahan kimia ini misalnya kolkisin dan zat digitonin. Kemudian mutagen bahan fisika ini misalnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Kemudian mutagen bahan biologi. Nah, contoh mutagen bahan biologi ini adalah adanya virus ataupun bakteri, yang mana virus dan bakteri itu dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada suatu spesies. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari mutasi. Nah, mutasi ini ada 2. Yang pertama yaitu mutasi berdasarkan sel yang bermutasi, kemudian mutasi berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Yang pertama itu mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Nah, mutasi berdasarkan sel yang bermutasi ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu mutasi somatik dan yang kedua yaitu mutasi gametik. Nah, mutasi somatik itu adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik. Misalnya, sel somatik itu seperti sel tubuh pada bagian kulit. Kemudian, mutasi gametik merupakan mutasi yang terjadi pada sel gamet. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Nah, mutasi berdasarkan tempat terjadinya ini juga terbagi menjadi 2, yaitu mutasi besar dan mutasi kecil. Nah, untuk mutasi besar merupakan mutasi yang terjadi pada struktur dan susunan dari kromosom spesies tersebut. Kemudian pada mutasi kecil ini mutasi yang terjadi perubahan pada susunan molekul atau pada suatu gennya. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu aliran gen atau gen flow. Aliran gen merupakan pertukaran gen yang terjadi di antara populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Ada atau tidaknya aliran gen ini secara fundamental dapat mengubah perjalanan dari suatu evolusi. Gen flow atau aliran gen itu sendiri seringkali mengeliminasi perbedaan yang ada di antara populasi yang berdekatan, dan seringkali ini dapat menjadi satu populasi serta memiliki kesamaan unsur genetik. Nah, misalnya peristiwa contoh terjadinya aliran gen ini adalah pada sebuah spesies yang meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran dari serbuk sari. Dalam mekanisme gen flow ini, kemudian setelah memasuki populasi baru, maka genom yang imigran ini memiliki kemungkinan untuk bergabung karena reproduksi seksual atau hibridisasi akan dipecah secara bertahap oleh rekombinasi. Poin yang kelima yaitu tentang rekombinasi seksual. Nah, rekombinasi seksual ini sendiri merupakan mekanisme evolusi yang terjadi karena adanya proses reproduksi seksual yang mana akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Nah, pada proses reproduksi ini terjadi rekombinasi gen yang memberikan peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi dari suatu populasi. Adanya rekombinasi seksual ini dapat menghasilkan variasi genetik yang terjadi akibat adanya rekombinasi gen antara kedua induk. Kemudian kita membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi gen dengan frekuensi genetik pada suatu populasi dengan persyaratan tertentu. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini dicetus oleh Godfrey Harold Hardy yang merupakan seseorang dalam ahli bidang matematika yang berasal dari Inggris, dan Wilhelm Weinberg yang merupakan seorang doktor yang berasal dari Jerman. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen dan frekuensi genetik
dalam suatu populasi ini akan ada pada keadaan yang tetap dari generasi ke generasi selanjutnya, yang mana hal tersebut akan benar bahwa memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu genotip-genotip yang ada ini memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Nah, viabilitas ini merupakan kemampuan gen tersebut untuk hidup, kemudian fertilitas ini merupakan tingkat kesuburan. Syarat yang kedua yaitu perkawinan antara genotip ini terjadi secara acak. Syarat yang ketiga yaitu tidak terjadi mutasi dari satu gen ke gen yang lain atau sebaliknya. Kemudian syarat yang keempat, populasi ini harus besar. Dan yang kelima, tidak terjadi migrasi di antara populasi, dan yang terakhir ini tidak ada peristiwa seleksi alam. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada hal yang kurang paham dapat ditanyakan melalui diskusi kami di WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.